¿Qué crees que pasó con el Señor de los Cielos? ¿Fue asesinado o fingió su propia muerte y engañó a las autoridades? Halo semuanya, jadi di sini saya akan membahas kasus mengenai Mexico drug road, the Viceroy sentence 28 years. Nah, orang yang terlibat dalam kasus ini yaitu ada Amado Carlos Fuentes, Rafael Aguilar Guajardo, Vicente Carrillo. Di sini saya juga akan membahas mengenai kronologi, solusi, upaya penyelesaian, teori sosiologi, jenis konflik, dan mengapa masuk ke dalam tindak kriminal dan kekerasan. Langsung aja kita masuk ke kronologinya. Amado Carrillo Fuentes, yang dijuluki sebagai El Señor de los Cielos atau penguasa langit, adalah salah satu gembong narkoba paling terkenal dalam sejarah. Ia memimpin kartel Juarez, sebuah organisasi kriminal yang mengendalikan sebagian besar perdagangan narkoba antar Meksiko dan Amerika Serikat pada tahun 1990-an. Berikut poin-poin penting dalam kisah kriminalnya. Awal mulanya adalah Carrillo Fuentes berasal dari keluarga yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Ia belajar tentang bisnis ini dari pamannya yaitu Ernesto Fonseca Carrillo, seorang gembong narkoba terkenal. Nah, ia kemudian mengambil alih kartel Juarez setelah membunuh bosnya sendiri yaitu Rafael Aguilar Guajardo. Julukan El Señor de los Cielos berasal dari penggunaan armada pesawat jet Boeing 727 untuk mengangkut kokain dalam jumlah besar. Ia dikenal inovatif dalam metode penyelundupan narkoba menggunakan pesawat terbang untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Lalu, ada kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki Carrillo Fuentes. Nah, seberapa banyak sih kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya? Carrillo Fuentes mengumpulkan kekayaan yang sangat besar dari perdagangan narkoba. Ia diperkirakan memiliki kekayaan miliaran dolar. Ia juga dikenal karena korupsinya yang sangat meluas, menyuap pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melindungi dirinya dari penangkapan. Pada tahun 1997, Carrillo Fuentes meninggal dunia setelah menjalani operasi plastik untuk mengubah penampilannya. Kematiannya memicu banyak sekali spekulasi dengan beberapa orang percaya bahwa ia dibunuh oleh saingan atau pihak berwenang. Dua dokter yang melakukan operasi tersebut ditemukan tewas dengan tubuh penuh siksaan dan dimasukkan ke dalam drum baja yang diisikan beton. Kematian Carrillo Fuentes menyebabkan perebutan kekuasaan di dalam kartel Juarez, yang pada akhirnya melemahkan organisasi tersebut. Walaupun ia sudah meninggal, aktivitas kartel Juarez masih tetap berlanjut, tetapi dengan kekuatan yang lebih kecil. Kasus Amado Carrillo Fuentes adalah contoh dramatis dari kekuatan dan bahaya perdagangan narkoba serta dampaknya yang merusak pada masyarakat. Solusinya adalah bisa dengan pemberantasan korupsi dengan cara penguatan lembaga anti korupsi, transparansi, dan akuntabilitas. Lalu bisa juga dengan penegakan hukum yang kuat. Upaya penyelesaiannya adalah kematian Amado Carrillo Fuentes pada tahun 1997 memicu perebutan kekuasaan di dalam kartel Juarez. Upaya menegakkan hukum kemudian difokuskan pada penangkapan penerusnya dan membongkar struktur kartel yang tersisa. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, pemberantasan kartel narkoba tetap menjadi tantangan yang berkelanjutan. Nah, dalam sosiologi, kasus ini termasuk ke dalam teori asosiasi diferensial. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan individu-individu yang memiliki nilai dan norma kriminal. Carrillo Fuentes kemungkinan besar belajar tentang perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir ini melalui interaksi dengan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, dalam materi sosiologi ini, jenis konfliknya adalah jenis konflik antar kelompok. Konflik antar kartel Juarez yang dipimpin oleh Carrillo Fuentes dengan kartel-kartel narkoba saingan lainnya dalam memperebutkan wilayah kekuasaan dan jalur perdagangan narkoba. Konflik antar kartel narkoba dengan aparat penegak hukum baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
Lalu, mengapa disebut dengan tindakan kekerasan? Karena dalam kasus ini melibatkan berbagai tindakan yang melanggar hukum dan menggunakan kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai kasus narkoba paling parah di Meksiko. Semoga kejadian ini tidak terulang dan tidak merugikan banyak masyarakat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.